Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Saudara, dengan apa yang sudah kita saksikan tadi terkait dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, hal ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad memaksakan opini, pemikiran, pendapatnya, memahami tentang Injil sesuai dengan doktrin, ajaran, keyakinan, dan kepercayaannya. Saya ingin tegaskan kepada kita, di dalam keyakinan kepercayaan Kristen yang lurus dan benar, kami orang-orang Kristen tidak pernah meyakini adanya kitab Injil yang turun dari sorga. Adanya kitab yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara kami model seperti Ustadz Abdul Somad dan yang seiman dengannya berkata bahwa Taurat itu diberikan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Isa itu kelihatannya disamakan dengan Yesus. Saya mau kasih tahu, pengertian Injil dalam konteks Kristen bukan Injil yang turun dari sorga, bukan Injil yang diterima atau dibawa oleh Yesus. Kalau merisamakan Isa dengan Yesus, tapi yang jelas Isa dengan Yesus itu berbeda. Yesus dengan Isa itu berbeda. Dan puji Tuhan, nomenklaturnya sekarang dalam hari libur nasional Kristen sudah diubah. 1. Kematian Isa Al-Masih diubah menjadi kematian Yesus Kristus. Yang kedua, kenaikan Isa Al-Masih diubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Yang ketiga, kelahiran Isa Al-Masih diubah menjadi kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu yang lebih cocok dan tepat dengan teologi, doktrin, ajaran Kristen. Terima kasih untuk pemerintah Indonesia. Injil dalam konteks Kristen bukan dalam pengertian Yesus membawa Injil. Itu keliru. Justru sebaliknya, Injil itu berbicara tentang Yesus. Mana buktinya Pak Pendeta? Jangan ngarang bebas dong. Markus 1 ayat 1 berkata begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus. Itulah isi Injil, itulah isi kabar baik. Jadi bukan Yesus yang membawa Injil, tetapi Injil itu kabar baik yang menceritakan, menjelaskan tentang Yesus yang datang, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang telah naik ke sorga. Apa yang disampaikan oleh penulis Injil Markus, oleh ilham Roh Kudus, juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan masih banyak lagi. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, 500 orang dan lain sebagainya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Injil itu berbicara tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kebangkitannya mengalahkan maut. Kenaikannya menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tolong Tuan Ustadz Abdul Somad yang terhormat, ketika Bapak berkata Injil yang dibawa oleh Isa tidak ada lagi sekarang, nggak ada Yesus membawa Injil, justru Injil bercerita menjelaskan tentang Yesus yang datang, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Itu Injil, kabar baik, kabar yang menggembirakan.